Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqah shadaqatun fi syahri Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain Alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga kita semua bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Di antaranya adalah puasa Ramadan, dan kita saat ini telah menyelesaikan 11 hari bulan suci Ramadan. Puasa yang kita kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita disempurnakan selama 1 bulan penuh. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karena beliaulah kita saat ini mengenal Islam, karena beliaulah kita mengenal yang hak, kita mengenal Islam, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang muslim tentunya ada di dalam diri kita keimanan. Ketika kita mengatakan aku beriman, saya beriman, berarti harus ada komitmen, harus ada konsekuensi yang kita pikul. Karena iman itu tidak hanya perkataan. Al-imanu laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu tidak hanya angan-angan dan permainan, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu bil amal. Tetapi iman itu adalah yang tertancap dalam hati kita dan kemudian dibenarkan oleh perbuatan kita. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk iman kita lebih atasnya lagi adalah takwa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang percaya terhadap barang gaib. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita telah beriman, berarti harus meyakini dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang bulat, termasuk dalam hal ini beriman dengan adanya sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ma naqasa shadaqatun min mal. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Kalau kita yakin terhadap ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau bahwasanya ketika kita bersedekah, maka harta kita itu tidak akan pernah berkurang. Kemudian di sabdanya yang lain, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti dari apa para jamaah sekalian? Yakni bukti terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti iman kita kepada barang yang gaib, bukti terhadap kita percaya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
berbicara tentang sodakoh, ada kedahsyatan, ada buah bagi seorang muslim yang jikalau mereka itu rajin bersedekah. Yang pertama, para jamaah sekalian, adalah bahwa sodakoh itu akan membersihkan harta kita. Sodakoh itu akan mensucikan harta yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bai'a, sesungguhnya jual beli, yahduruhul lahwu wal halif, akan mendatangkan kesia-siaan dan sumpah." Kadang ketika kita berjual beli, kadang ketika kita bermuamalah duniawiyah, di sana ada unsur kesia-siaan, senda gurau, di sana ada unsur sumpah dalam jual beli. Maka fasyubuhu bis sodakoh, maka hilangkanlah itu dengan sodakoh. Itu yang pertama, para jamaah sekalian. Kemudian kedahsyatan yang kedua adalah sodakoh akan mensucikan diri kita. Sodakoh akan menghapuskan dosa dalam diri kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dawu mardhakum bis sodakoh, maka hilangkanlah orang-orang yang sakit yang diantara kalian itu dengan sedekah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang kita miliki atau manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya salah dan lupa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan dosa yang ada di dalam diri kita adalah dengan bersodakoh. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga di antara dahsyatnya sodakoh, bahwasanya sodakoh itu akan menghilangkan malapetaka di dalam diri kita. Sodakoh akan menghilangkan kesengsaraan di dalam diri kita. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dawu mardhakum bis sodakoh, bersihkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah, dengan bersodakoh. Kadang orang itu mengalami sebuah kesulitan, kadang orang itu sakit, dibawa kemana-kemana, dibawa ke orang pintar, dibawa ke sini berobat kemana, dibawa ke dokter, mereka tidak sembuh. Kemudian mereka sebenarnya harus yakin terhadap sedekah, karena jika mereka yakin terhadap sedekah, maka penyakit yang diderita itu akan hilang. Yakin dengan sepenuhnya, yakin dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yakinnya Nabi Musa ketika bersama-sama dengan Bani Israel bertemu dengan tentaranya Fir'aun, ketika itu berada di penghujung sungai Nil. Apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, yakni anna mudrakun, wahai Musa, kami akan terkejar. Kala, kata Musa. Musa itu mengatakan, tidak akan sekali-kali kalian terkejar oleh tentara Fir'aun. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk. Benar para jamaah sekalian, keyakinan Nabi Musa itu kemudian mendatangkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya di sungai Nil. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Kemudian sungai itu terbelah dan selamatlah Nabi Musa bersama Bani Israel dari tentara Fir'aun. Begitulah dengan kita. Kalau kita yakin terhadap Allah, yakin terhadap sedekah, maka apa yang menjadi penghalang kita, apa yang menjadi sakit di dalam diri kita akan hilang. Hafidhu ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka engkau akan dijaganya. Begitu pula para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih ingat terhadap cerita 3 orang yang kemudian terkurung oleh batu di dalam gua.
kalau kita perkirakan, kalau kita perhatikan semua amalan mereka, amal soleh yang ditawasulkan kepada Allah, ketiga-tiganya adalah sedekah. Yang pertama adalah orang yang tidak jadi berzina, itu kemudian uangnya ditinggalkan begitu saja, itulah sedekah. Yang kedua, majikan yang kemudian gaji karyawannya dikembangkan, itu pun sedekah. Dan yang berikutnya adalah seorang anak yang berbakti terhadap orang tua, jikalau itu bentuknya adalah sedekah terhadap orang tua, maka itu pun merupakan sedekah. Maka para jamaah sekalian, kita yakin bahwasanya sedekah itu akan menghilangkan malapetaka dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Yang keempat, bahwasanya sedekah akan mendatangkan kedahsyatan. Bagaimana yang keempat ini adalah jika kita bersedekah, jika kita berinfak kepada fakir miskin, maka tentu saja mereka akan menjadi senang, mereka akan menjadi bahagia. Dan menyenangkan hati seorang muslim, menyenangkan hati seorang fakir miskin, itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Yang paling dicintai di antara kalian adalah yang paling bermanfaat, tentu saja bermanfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan sebaik-baik perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, yakni kebahagiaan, kesenangan yang dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Wa taqdi anhu dainan, dan juga menghilangkan hutangnya. Wa takshifu anhu al-qurba, kemudian menghilangkan darinya kesedihan. Itulah merupakan kesenangan yang diterima oleh kaum muslimin atas pemberian orang lain, itu merupakan sedekah. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedahsyatan sedekah yang kelima adalah tentu saja keberkahan akan muncul dalam diri kita. Sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta kita jika kita bersedekah dengannya. Itulah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 kedahsyatan yang akan diberikan Allah di dunia, dan tentu saja tidak berhenti di situ. Di akhirat kelak Allah pun akan memberikan balasan bagi mereka ahli sedekah. Di antaranya adalah sab'atun yudillullahu fi dhillihi, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yauman la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara ke-7 golongan itu adalah yang satu-satunya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, yakni ada seorang yang kemudian bersedekah dan menyembunyikannya, hatta la ta'lam shimaluhu an anfa'uhum yaminuhu. Adalah seorang laki-laki yang bersedekah sampai ia tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Begitulah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sedekah, bagaimana Allah akan memberikan pahala yang besar, pahala yang setimpal. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Di awal sudah kita sebutkan, afdolus sedaqati sedaqatun fi syahri Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Semoga Allah memberikan kelancaran terhadap kegiatan kita, pekerjaan kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rizki yang banyak, rizki yang berlimpah, sehingga kita bisa menunaikan apa yang termasuk menjadi kewajiban kita, yakni bersedekah. Sekali lagi kita manfaatkan momen Ramadan ini,
bagaimana seseorang beramal soleh akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh amal soleh yang akan dilipat gandakan. Maka sekali lagi, perbanyaklah di bulan suci Ramadan ini bersedekah, sehingga kita akan mendapatkan kedahsyatan, mendapatkan pahala yang luar biasa, dan termasuk di akhirat kelak kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, semoga kita dituntaskan Ramadan kita ini dan kita dijadikan orang-orang yang muttaqin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.